Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sejumlah berita penting, kredibel dan faktual telah saya siapkan untuk Anda. Saya Nani Susilawati dan kameramen Asep Sepuah mengabarkan. Kembali bersama Cimut News TV. Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan sambangi Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat di Sekber. Relawan Anies, Sobat Anies, Relawan Anies P24, Emak-emak Anies, Dusun Sana Anies, Abri 1, Sipul Relawan Indonesia Anies di Padepokan Antasari, 15 Februari 2024. Menurut Laude Bashir, Ketua Umum Relawan Anies, seperti yang dikutip dalam wawancara di YouTube Repli Harun Channel di Sekber Simpul Relawan Anies di Padepokan Antasari, menyampaikan pesan Bapak Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut 01. Saya Laude Bashir, Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies, menyampaikan pada teman-teman semua, seluruh pengurus, simpatisan, relawan Anies dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah tadi di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat di Sekber ini di Padepokan Antasari, Mas Anies atau calon presiden pilihan kita datang menyambangi sekretariat kita dan beliau menyampaikan wejangan untuk kita semua. Pertama, kita harus hargai proses pemilu ini. Menghargai proses pemilu yang sedang berlangsung, salah satunya adalah dengan mengikuti semua proses, termasuk proses perhitungan. Yang hari ini banyak diumumkan, itu bukan bagian dari proses secara resmi yang dijalankan oleh KPU. Maka kita awasi itu, kita jalani itu. Berikutnya, mari kemudian kita, para relawan seluruh Indonesia mengumpulkan data-data, ya, menyampaikan data-data itu kepada jenjang yang resmi, yaitu kepada saksi-saksi kita di setiap TPS. Mulai hari ini, besok, lusa sudah mulai akan perhitungan di level kecamatan. Kita bantu, kita support saksi-saksi kita di kecamatan. Lebih lanjut, Laude Bashir, Ketua Umum Relawan Anies, menyampaikan pesan Mas Anies kepada kita semua. Beliau tidak akan bergeser sedikit pun dari gerakan perubahan ini, mengambil bagian dalam proses ini. Ini adalah pilihan kita. Kita lihat, ini bukan masalah angka-angka. Sejak kita kampanye, alhamdulillah kita sudah memberikan nuansa baru dalam kampanye pemilu di Indonesia. Kampanye pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin tidak sekedar menawarkan joget-joget, nyanyi dangdut dan lain-lain, tetapi sudah bergeser ke arah demokrasi yang harus menawarkan ide dan gagasan. Bagaimana kita lihat kampanye Desa Anies dan yang lainnya. Kemudian Mas Anies juga menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa beliau tidak akan bergeser sedikit pun dari gerakan perubahan ini. Ya. Mengambil bagian dalam proses ini adalah pilihan kita dan bisa kita lihat ini bukan hanya permasalahan angka-angka, begitu pesan Mas Anies, tapi bisa kita lihat dari sejak kita kampanye, alhamdulillah kita sudah memberikan nuansa baru dalam kampanye pemilu di Indonesia. Ya, kampanye pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Muhaimin tidak sekedar menawarkan joget-joget, menawarkan nyanyi, dangdut, dan lain-lain. Tetapi sudah mulai bergeser pada demokrasi yang bagus, menawarkan ide dan gagasan. Kita bisa lihat bagaimana itu kampanye dengan Desak Anies dan yang lainnya. Berikutnya, ide mengawal perubahan yang dipesankan oleh Mas Anies, ini kita harus kawal terus. Yang terpenting dalam proses pemilu ini adalah bagaimana pemilu berlangsung dengan baik dan benar, sehingga kemudian pemimpin yang terpilih juga pemimpin yang legitimasi. Di akhir wawancara, Laude Bashir, Ketua Umum Relawan Anies, berpesan kepada seluruh tim relawan, tetap semangat, solidkan barisan kita, berkumpul untuk berbaris, bukan untuk berkerumun. Jadi, para pengurus relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu kepada seluruh relawan, semangat,
tetap solidkan barisan. Kita berkumpul untuk berbaris, bukan berkerumun. Jadi para pengurus relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera di seluruh provinsi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua, semua harus solidkan barisannya. Insya Allah, ya, kalau yang dikerjakan sekarang oleh tim hukum kita, kita yakini pemilu ini akan berlangsung 2 putaran. Kenapa? Selisih angka yang hendak kita buktikan itu hanya sekitar 8%, sementara proses yang kita lihat jauh dari harapan kita itu sangat besar sekali, dan angka 8% insya Allah kita bisa buktikan. Jadi semangat semuanya. Terima kasih. Semua harus solidkan barisannya. Insya Allah kalau yang dikerjakan sekarang oleh tim hukum Amin, kita yakini pemilu ini akan berlangsung 2 putaran. Selisih angka yang hendak kita bukan hanya sekitar 8%. Sementara proses yang kita lihat jauh dari harapan kita, itu sangat besar sekali dari angka 8%. Insya Allah kita bisa buktikan, jadi semangat semuanya. Saya, Nani Susilawati, dan kameramen Asep Sepuluh melaporkan.